Hai GP Mania, halo Teknolovers. Sesuai janji aku di bulan Februari lalu, Maret jadi bulan yang paling ditunggu-tunggu. Melihat debut para pembalap dunia, akhirnya resmi mengaspal di sirkuit Mandalika. Yo, Jumat 18 Maret lalu jadi hari pertama rangkaian balapan MotoGP Mandalika 2022. Lanjut 19 Maret kemarin, dalam babak kualifikasi, Fabio Quartararo berhasil jadi yang tercepat. Jadi penasaran siapakah yang sukses meraih gelar untuk pertama kalinya MotoGP Mandalika? Ada hal menarik juga nih yang harus kamu ketahui. Sirkuit ini tidak henti-hentinya loh dipuji para pembalap karena panoramanya yang sangat indah. Yuk, intip deretan keunggulan sirkuit Mandalika berbeda dari sirkuit lainnya. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah subscribe dan aktifkan bel notifikasi karena teknologi populer akan hadir membawa kabar menarik setiap hari. Para pembalap sangat kagum dengan panorama sirkuit. Sirkuit Mandalika bahkan dinilai jadi sirkuit paling cantik di dunia. Bukan hanya treknya saja yang tampak berkelas, view yang ditampilkan membuat siapapun yang melihat sirkuit ini bakal betah deh di sana. Panorama perbukitan dikelilingi laut, cuaca yang menyenangkan, udara tanpa polusi, membuat sirkuit ini jadi sirkuit the best untuk dikunjungi. Pemandangan pantai selatan dengan pasir putih serta bukit hijau yang asri menjadikan sirkuit Mandalika unggul dari sirkuit lainnya yang kebanyakan tidak memiliki latar pantai nan indah. Wih, keren deh pokoknya sirkuit Mandalika ini. Keunggulan lain yang dimiliki sirkuit Mandalika jika dibandingkan dengan sirkuit lain di dunia terlihat dari penerapan konsepnya. Sirkuit Mandalika menggunakan konsep sirkuit jalan raya. So, warga setempat bisa loh melintas di sirkuit ini, merasakan sirkuitnya para pembalap terkenal. Meski dijadikan sirkuit jalan raya, sirkuit Mandalika tetap dijamin memiliki trek aman karena telah didukung teknologi canggih berkualitas terbaik. Nah, berkat penerapan konsep street circuit, jika balapan belum digelar di sana, maka sirkuit dapat berfungsi sebagai atraksi pariwisata. Orang-orang dapat menggunakan area di sekitar jalur utama untuk melakukan kegiatan rekreasi, sebut saja berlari, jogging, atau sekedar menikmati pemandangan keren Mandalika. Disebut lintasan MotoGP pertama yang mengusung konsep sirkuit jalan raya. Ya, karena nantinya sebagian dari sirkuit ini akan dibuka untuk umum sebagai jalan raya. Kebayang gak tuh? Next, ada lagi nih yang terbaik dunia diberikan pada sirkuit Mandalika, yakni penggunaan aspalnya. Demi memenuhi persyaratan menggelar kompetisi kelas dunia MotoGP, PT Indonesia Tourism Development Corporation atau PT ITDC memiliki andil dalam pembangunan sirkuit internasional Pertamina Mandalika, memilih aspal kualitas tinggi yaitu Stone Mastic Asphalt. Aspal ini dipakai untuk memoles lapisan ketiga bagi pembangunan jalur sirkuit. Direktur Konstruksi dan Pengembangan MGPA, Duyanto Eko Winario mengklaim jika aspal yang digunakan ini mengalahkan sirkuit Sepang Malaysia. Stone Mastic Asphalt membawa keuntungan besar bagi pembalap ketika berlaga di atasnya. Pembalap dimudahkan jika tengah berada dalam kondisi hujan. Aspal sanggup mengurangi pengendara terjatuh saat melintasi di trek basah. Apalagi, banyak tikungan yang memaksa pengendara untuk melakukan rem tajam pada sudut kemiringan yang besar atau bahkan membuka gas dengan keras pada sudut kemiringan yang besar pula. Hal ini tentu mengakibatkan beberapa front end crash, sehingga akan menghasilkan beberapa drift on throttle yang spektakuler. Pihak MGPA mendukung penggunaan aspal SMA dan mendatangkan khusus batu agregat kasar dari Palu, Sulawesi Tengah. Batu Palu ini dikenal dengan tekstur kerasnya. Namun, untuk aspal bagian bawah tetap menggunakan batu dari Lombok Utara dan Timur. Pihak MGPA juga mendatangkan adhesive cellulose fiber dari Jerman untuk merekatkan batu dan aspal, serta limestone filler yang berasal dari Ponorogo dan Probolinggo, Jawa Timur. Sirkuit Mandalika ini Indonesia banget loh.
Ramai aksen Nusantara memenuhi wajah sirkuit, sehingga tampilannya jadi unik dan belum pernah ada di sirkuit negara lain. Terdapat corak Subhanaleh, tak lain ialah corak tenun yang berasal dari suku Sasak di Pulau Lombok, menghiasi permukaan jalur sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Corak ini terpampang tepat di area run-off atau aspal luar dari pojok ke-15 dan ke-16. Wih, cantik ya. Padahal pola kain tenun ini cukup rumit loh. For your information, kain tenun Subhanaleh punya tingkat kerumitan tinggi dalam pembuatannya, dibuat secara manual menggunakan alat tenun tradisional. Bahan yang digunakan berasal dari tumbuhan seperti limau betel, daun indigo, daun taung, akar pohon, ranting, serat kelapa, dan lainnya. Adapun proses pembuatan cukup lama menghabiskan waktu. Namun soal hasil, dijamin deh menghasilkan karya seni yang luar biasa. Sangat tepat ya, rasanya sirkuit Mandalika berlokasi di Lombok. Alam Lombok ini mendukung kualitas tuan rumah, jadi tidak hanya dalam arena saja yang tampil kece, tapi di luarnya pun bawa keunggulan dan hal menakjubkan yang tidak akan ditemukan di sirkuit lain. Menggelar ajang balap bergengsi MotoGP, pas banget untuk dijadikan momen memperkenalkan Indonesia di mata dunia, sehingga wisatawan ramai berkunjung di sana. Jelas hal itu mampu membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi Indonesia. Ajang ini bisa mendukung pemberdayaan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Upaya pemerintah menjalankan berbagai program dalam memberdayakan UMKM lokal bisa dikatakan berjalan baik. Keunggulan yang diberikan pada sirkuit ini memperkuat daya tarik bagi wisatawan. Itulah deretan keunggulan sirkuit Mandalika yang membuatnya jadi venue favorit bagi pembalap. Tak heran ya, sirkuit baru kebanggaan Indonesia ini jadi favorit. Benar-benar konsepnya itu menyenangkan. Bisa banget dipakai refreshing, sekalian cuci mata lihat pesona alam yang indah. Belum lagi penginapannya kelas bintang, seru deh di Mandalika ini. By the way, ada yang sudah di sana belum? Ceritain dong gimana pengalaman kalian di kolom komentar. Nanti aku kasih love. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.